Tahukah kamu bahwa kenyataan yang kamu jalani saat ini sebenarnya bukanlah kenyataan sejati? Ya, ini mungkin terdengar gila, tapi pikirkanlah. Apa yang kamu anggap nyata hanyalah manifestasi dari getaran, frekuensi khusus yang sedang kamu saring. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang kamu adalah. Getaran yang kamu pancarkan dan kehidupan yang kamu jalani. Coba pikir, jika saya katakan saldo rekeningmu, hubunganmu, bahkan kesehatanmu, semuanya bereaksi terhadap frekuensi mental dan emosionalmu. Hari ini, saya akan mengungkapkan kebenaran di balik hukum ketertarikan. Bagaimana sebenarnya ia bekerja, dan mengapa begitu banyak orang tetap frustrasi meski sudah menonton The Secret. Sekarang, saatnya mengubah itu. Pernahkah kamu merasa hidupmu terkunci? Seolah kamu terus berada dalam siklus yang sama. Kesulitan, kekecewaan, keterbatasan yang tidak pernah berakhir. Kamu ganti pekerjaan, kamu menabung, kamu belajar lebih banyak, tapi tetap saja semuanya berakhir di titik yang sama. Saya pun pernah di sana. Dan saya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Saya sadar bahwa kita tidak menarik apa yang kita inginkan. Kita menarik apa yang kita adalah. Dan apa yang kita adalah sepenuhnya bergantung pada getaran yang kita pancarkan. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar. Semua. Tubuhmu, kursi tempat kamu duduk, ponsel atau komputer yang kamu gunakan untuk mendengarkan saya sekarang, dan yang paling penting, pikiranmu dan perasaanmu juga bergetar. Kamu hidup di lautan energi yang terus bergerak. Apa yang kamu rasakan adalah energi. Dan energi itulah frekuensi emosionalmu yang membentuk realitasmu saat ini. Artinya apa? Artinya bukan keinginanmu akan uang yang menarik uang, tapi keadaan batinmu terhadap uang yang menentukan apa yang akan kamu terima. Kamu bisa saja berkata, "Saya ingin kelimpahan." Tapi kalau di dalam hati kamu masih menyimpan ketakutan, keraguan, dan rasa kekurangan, maka itulah yang akan terus kamu tarik. Berapa kali kamu mendapatkan uang tak terduga, dan tak lama kemudian semuanya hilang begitu saja? Atau berapa kali kamu mendapat peluang besar, tapi justru kamu sabotase diri sendiri? Seolah-olah ada suara kecil yang berkata, "Kamu tidak pantas mendapatkan itu." Itu bukan nasib buruk. Itu adalah getaran. Dan bagian paling menyakitkan adalah banyak orang menjalani hidup tanpa tahu bahwa mereka punya kekuatan untuk mengubahnya. Saya pun dulu seperti itu. Selama bertahun-tahun, saya percaya bahwa hidup saya terbatas. Saya seorang petugas pemadam kebakaran dengan penghasilan sekitar 100 juta rupiah per tahun. Saya pikir itu adalah batas kemampuan saya. Itulah paradigma saya. Sampai pada satu hari, saya mulai mempelajari prinsip-prinsip ini. Dan saya menyadari bahwa apa yang saya rasakan dan pikirkan berulang kali ternyata menciptakan pengalaman hidup saya sendiri. Seperti menyalakan lampu dalam ruangan yang gelap. Bayangkan pikiranmu seperti radio. Kalau kamu ingin mendengar musik klasik, tapi frekuensinya tersetel di musik rock, berteriak pada radio tidak akan membantu. Kamu harus mengubah frekuensinya. Begitu juga dengan hidupmu. Tidak ada gunanya mengulang afirmasi positif
jika kamu masih memancarkan energi negatif. Tidak ada gunanya bermimpi besar kalau perasaan dominanmu adalah ketidakpercayaan. Jadi, tanya pada dirimu sekarang, apa yang kamu getarkan saat ini? Berhenti sejenak. Apa yang kamu rasakan? Tepat di detik ini. Apakah kamu khawatir tentang besok? Takut kehilangan pekerjaan? Atau cemas dengan tagihan yang belum dibayar? Itu semua adalah frekuensi. Dan alam semesta meresponnya dengan akurasi sempurna. Berikut satu fakta ilmiah yang menarik. Penelitian dari Universitas Harvard membuktikan bahwa emosi seperti rasa syukur dan optimisme secara signifikan meningkatkan aktivitas otak di area yang berhubungan dengan kreativitas, pemecahan masalah, dan kesehatan fisik. Dengan kata lain, ketika kamu mengubah perasaanmu, kamu secara harfiah mengubah cara kerja otakmu. Dan itu akan mempengaruhi keputusan, sikap, dan hasil hidupmu. Banyak orang bertanya, bagaimana saya bisa mengubah getaran saya kalau lingkungan saya menarik saya ke bawah? Jawabannya sederhana, tapi sangat kuat. Kamu harus memutuskan untuk mengambil kendali. Kendali atas pikiranmu, atas emosimu, atas energi yang kamu pancarkan setiap hari. Karena hanya ketika kamu memilih untuk sadar, hanya saat itu pula lah kamu bisa mulai menciptakan hidup yang kamu inginkan. Jadi, berhentilah menunggu dunia berubah untukmu. Ubah dirimu dulu. Karena dunia hanyalah cermin dari getaranmu sendiri. Kamu tahu apa yang paling sering menahan seseorang untuk maju? Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka hanya percaya pada apa yang bisa dibuktikan. Mereka hanya percaya pada apa yang sudah mereka lihat terjadi pada orang lain. Tapi, pikiran kreatif tidak bekerja seperti itu. Ia tidak butuh bukti untuk percaya. Ia percaya dulu, dan karena itu, baru mulai melihat. Kalimat ini penting. Jika kamu bisa melihat dengan jelas di dalam pikiranmu, dan bisa merasakan dengan kuat di hatimu, maka kamu bisa hidup dengan pasti dalam realitasmu. Namun, kamu harus menjaga gambaran itu, menjaganya seperti seseorang yang melindungi api kecil di tengah angin kencang. Karena jika kamu tidak mempertahankannya dengan kekuatan emosional, api itu padam, dan pola lama akan kembali mengambil alih. Aku masih ingat hari ketika untuk pertama kalinya aku melihat gambaran tentang studionya dalam pikiranku. Aku sedang duduk di halaman belakang. Hari biasa, hanya minum kopi. Tiba-tiba muncul ide. Sebuah tempat di mana aku bisa mengajar, berbicara, dan membagikan apa yang aku yakini. Sebuah studio lengkap, dengan kamera, lampu, dan suara profesional. Aku bisa melihatnya dengan sangat jelas di dalam pikiranku. Walaupun saat itu, semuanya tidak masuk akal. Aku tidak punya sumber daya, tidak punya tim, bahkan tidak punya apa-apa. Tapi aku punya satu hal, gambaran itu. Dan aku mempertahankannya setiap hari. Kini, studio itu nyata, tempat di mana aku berbicara kepada dunia. Dan tahu kenapa itu terjadi? Karena aku menolak membiarkan kurangnya bukti menghapus kehadiran fisiku. Steve Jobs pernah berkata sesuatu yang kuat. Kamu tidak bisa menghubungkan titik-titik ke depan. Kamu hanya bisa melihatnya ke belakang. Dan itu benar. Sekarang ketika aku melihat ke belakang, semuanya masuk akal. Setiap langkah, setiap kegagalan, setiap keputusan. Tapi saat itu, tidak ada yang terlihat jelas. Aku hanya mengikuti gambaran itu. Yang menyedihkan adalah, kebanyakan orang menyerah pada impian mereka karena mereka tidak pernah diajarkan bahwa yang tak terlihat lebih kuat dari yang terlihat. Bahwa apa yang kamu ciptakan lewat imajinasimu, ketika didukung dengan perasaan dan keyakinan, bisa menjadi nyata,
sama nyatanya dengan benda apapun di sekitarmu. Pernahkah kamu perhatikan? Ketika kamu bersemangat tentang sebuah mimpi, ide-ide baru mulai bermunculan. Kesempatan datang tiba-tiba. Orang-orang muncul menawarkan bantuan. Dan kebetulan terasa begitu ajaib. Itulah manifestasi dari penciptaan getaran. Namun, sebaliknya juga benar. Ketika kamu membiarkan ketakutan, krisis, atau kekhawatiran menguasai pikiranmu, semua ide berhenti. Dunia terasa mengecil, dan kamu mulai mengulangi hari kemarin dengan pakaian berbeda, tapi naskah yang sama. Itulah termostat emosional. Jika kamu disetel pada mode bertahan hidup, kamu hanya akan menarik situasi yang memperkuat rasa itu. Tapi kalau kamu mengatur diri pada mode penciptaan, kamu mulai selaras dengan alam kemungkinan yang baru. Namun ini butuh keputusan. Kamu harus memilih dengan sadar untuk mengabaikan tampilan keadaan dan fokus pada gambaran yang kamu inginkan. Einstein pernah berkata sesuatu yang kuat. Sesuaikan frekuensi realitas yang kamu inginkan dan kamu akan mendapatkannya. Itu bukan sekedar filosofi, tapi sains. Bidang kuantum merespons frekuensi emosionalmu. Dan tahukah kamu? Ilmu sains sudah membuktikan bahwa otak manusia bisa dibentuk ulang. Otak kita sangat lentur. Melalui visualisasi dan perasaan, otak mulai menciptakan koneksi saraf baru. Artinya, kamu benar-benar bisa melatih otakmu untuk mempercayai realitas yang belum ada. Dan ketika otak mulai percaya, ia menciptakan perilaku, keputusan, dan jalan yang membuat realitas itu menjadi tak terhindarkan. Sekarang, aku ingin kamu jujur. Apakah kamu sedang mencipta atau hanya bereaksi? Apakah kamu melihat hidup seperti apa adanya atau seperti apa yang bisa terjadi? Apakah kamu hidup sebagai pengamat pasif atau sebagai pencipta aktif realitasmu? Kamu sudah memiliki semua yang kamu butuhkan untuk berubah. Kamu hanya perlu belajar menggunakannya. Alatnya adalah gambaran. Kekuatannya adalah perasaan. Jembatannya adalah getaran. Dan keputusan ada di tanganmu. Mungkin kamu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Sudah baca buku, sudah nonton video motivasi, tapi tetap merasa terhenti di tempat yang sama. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu tak terlihat menarikmu mundur? Seperti ada kekuatan yang menghalangi langkahmu tanpa kamu tahu alasannya. Kekuatan itu bernama paradigma. Paradigma adalah pilot otomatis dalam pikiranmu. Dan sampai kamu menggantinya, kamu akan terus terbang di jalur yang sama. Kebanyakan orang hanya percaya pada apa yang bisa dibuktikan. Mereka hanya percaya pada apa yang sudah mereka lihat terjadi pada orang lain. Tapi, pikiran kreatif tidak bekerja seperti itu. Ia tidak perlu melihat untuk percaya. Ia percaya dulu dan karena itu baru mulai melihat. Jika kamu bisa melihat dengan jelas di dalam pikiranmu, jika kamu bisa merasakan dengan kuat di hatimu, maka kamu bisa hidup dengan pasti dalam realitasmu. Namun ingat, kamu harus menjaga gambaran itu. Menjaganya seperti seseorang yang melindungi api kecil di tengah angin kencang. Karena, jika kamu tidak mempertahankannya dengan kekuatan emosional, api itu akan padam, dan pola lama akan kembali mengambil alih hidupmu. Aku masih ingat dengan jelas, hari ketika aku pertama kali melihat gambaran tentang studionya. Hari biasa, aku duduk di halaman belakang, minum kopi, tiba-tiba, muncul ide. Sebuah tempat di mana aku bisa mengajar, berbicara, membagikan apa yang aku yakini. Dengan kamera, cahaya, dan suara profesional. Aku melihatnya begitu jelas di dalam pikiranku. Walaupun saat itu, semuanya tidak masuk akal. Aku tidak punya tim, tidak punya sumber daya, tidak punya apa-apa. Tapi aku punya gambaran itu, dan aku mempertahankannya setiap hari. Kini, studio itu nyata, tempat di mana aku berbicara kepada dunia. Dan tahu kenapa? Karena aku menolak membiarkan kurangnya bukti menghapus kehadiran fisikku. Steve Jobs pernah berkata, kamu tidak bisa menghubungkan titik-titik ke depan. Kamu hanya bisa melihatnya ke belakang.
Dan itu benar. Sekarang, ketika aku melihat ke belakang, aku mengerti setiap langkah. Tapi saat itu, tidak ada yang masuk akal. Aku hanya mengikuti gambaran itu. Yang menyedihkan adalah, kebanyakan orang menyerah pada apa yang mereka inginkan karena mereka tidak pernah diajarkan bahwa yang tak terlihat justru lebih kuat dari yang terlihat. Bahwa apa yang kamu ciptakan lewat imajinasimu, ketika didukung oleh perasaan dan keyakinan, bisa menjadi nyata sama nyatanya dengan benda apapun. Pernahkah kamu memperhatikan ketika kamu bersemangat tentang sebuah mimpi, ide-ide tiba-tiba mengalir, kesempatan muncul, seseorang menelepon membawa tawaran tak terduga. Itulah manifestasi dari getaran penciptaan. Tapi sebaliknya juga benar. Ketika kamu membiarkan ketakutan, tagihan, krisis, dan kekhawatiran menguasai pikiranmu, semua ide berhenti. Dunia terasa mengecil, dan kamu mulai mengulangi hari kemarin. Berbeda baju, tapi naskahnya sama. Itu yang disebut termostat emosional. Jika kamu disetel pada mode bertahan hidup, kamu akan hanya menarik situasi yang memperkuat rasa itu. Tapi, jika kamu mengatur dirimu ke mode penciptaan, kamu mulai selaras dengan alam kemungkinan yang baru. Namun ini membutuhkan keputusan. Kamu harus memilih, dengan sadar, untuk mengabaikan tampilan keadaan dan fokus pada gambaran yang kamu inginkan. Einstein pernah berkata, sesuaikan frekuensi realitas yang kamu inginkan, dan kamu akan mendapatkannya. Ini bukan filosofi, ini fisika. Ini ilmu pengetahuan. Bidang kuantum merespon frekuensi emosionalmu. Dan tahu kamu, ilmu pengetahuan sudah membuktikan otak manusia bisa dibentuk ulang. Ia sangat lentur. Melalui visualisasi dan perasaan, otak mulai membentuk koneksi saraf baru. Artinya, kamu benar-benar bisa melatih otakmu untuk percaya pada realitas yang belum ada. Dan ketika otakmu mulai percaya, ia akan menciptakan perilaku, keputusan, dan jalan yang membuat realitas itu menjadi tak terhindarkan. Sekarang, aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu sedang menciptakan atau hanya bereaksi? Apakah kamu melihat hidup seperti apa adanya atau seperti apa yang bisa terjadi? Apakah kamu hidup sebagai pengamat pasif atau sebagai pencipta aktif realitasmu sendiri? Kamu sudah punya semua yang kamu butuhkan untuk berubah. Kamu hanya perlu belajar menggunakannya. Alatnya adalah gambaran, kekuatannya adalah perasaan, jembatannya adalah getaran, dan keputusan ada di tanganmu. Kamu mungkin sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah baca buku yang tepat, sudah menonton video motivasi setiap hari, tapi tetap merasa terhenti di tempat yang sama. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang tak terlihat menarikmu ke belakang? Seperti ada kekuatan yang menghalangi langkahmu tanpa kamu tahu apa penyebabnya. Kekuatan itu bernama paradigma. Paradigma adalah pilot otomatis yang mengendalikan hidupmu. Ia adalah kumpulan keyakinan dan pola mental yang tertanam di alam bawah sadarmu, yang menentukan bagaimana kamu berpikir, merasa, bertindak, dan bereaksi. Kamu mungkin sadar ingin berubah, tapi jika paradigma itu tidak berubah, maka tidak ada yang benar-benar berubah. Paradigma adalah program yang berjalan di latar belakang, dan kamu menjalani apa yang ia tentukan, bukan apa yang kamu inginkan. Pernahkah kamu bertanya, mengapa banyak orang pintar, bertalenta, dan pekerja keras tetap terjebak? Mengapa seseorang yang punya semua potensi untuk sukses tetap miskin, tetap berhutang, atau bekerja di tempat yang ia benci? Karena mereka punya paradigma yang mengurung potensi mereka. Paradigma yang membuat mereka tak berani melewati batas. Dan batas itu tidak nyata.